Ini sekarang hall ke berapa ya, Is ya? Hall Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Ini kan bentar lagi ada hall tuh. Ya. Keberapa itu? Itu dari 400, info di Facebook ini Gus, 157. Oh, 100, 400 kali. 457. 457 ya. 457. Emang Sultan Maulana Yusuf itu siapa gitu? Anak daripada Sultan Hasanuddin Banten. Sultan juga ya. Sultan Ya. juga. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin itu kan putranya Kanjeng Sunan Syarif Gunung Jati Hidayatullah. Syarif Hidayatullah Betul, kan. betul. Oh, berarti punya keturunan ya Wali Nggak Songo punya ya. dong. Masa nggak ada aneh. Berarti kalau yang menafikan itu sama aja ngomong mandul berarti kan? Iya. Orang yang bilang turunan Wali Songo terputus, itu kan nyatanya kan Maulana Hasanuddin itu putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Betul. Maulana Yusuf putra daripada Maulana Kangjeng Sultan Hasanuddin. Berarti eta Maulana Sultan Hasanuddin dan Maulana Yusuf itu dinafikan versi beliau. Oh, gitu. Pokoknya intinya ada aja ya keturunan Wali Songo. Ada lah Itu jelas geus itu. bukti iya. Buktinya sampai sekarang sampai dirayain mulu kan. Emang lo kan tuh bagus ya? Bagus tadi saya tahu. Bagus. Bagus saya. Cuma nggak tahu bah. Jadi tahu. Kelakuan tuh bagus. Kelakuan itu bagus. Oknum tuh bagus, Pak. Asup eta. Oknum Duriat Sultan Hasanuddin. Oknum. Memang tuh bagus. Tapi kelakuan bagus. Tapi itu bah. Tacan bagus tacan. Amin. Belum bagus. Mulai menuju ke bagus. Amin. Jadi itu kan cerita itu Gusti bah. Kan Gusti itu dikasih tahu sama kakeknya, Gusti, kamu itu bagus. Terus masih keturunan dari Sultan Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, Gusti ini nggak tahu bah bahwa Sultan Hasanuddin ini putranya Sunan Gunung Jati bah. Kalau boleh tahu sedikit cerita tentang itu bah, Sultan Hasanuddin bah. Iya. Oh, itu udah pada tahu semua. Udah tahu. Nah, Gustinya nggak tahu itu. Kita tahu. Nah, kemenong aja gue. Selama umur sekian tahun sekarang tidak tahu Sultan Hasanuddin itu putranya yang Sunan Gunung Jati itu. Taunya kerajaan aja, sekedar Banten itu kerajaan ya saat itu. Taunya sekedar gitu doang. Oh, tahunya itu aja. Cuma kerajaan aja. Sekarang udah tahu. Udah pas kemarin ngaji itu. Oh, jadi baru tahu bahwa yang Sinun Sultan Hasanuddin itu anaknya yang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Baru kemarin ini. Kabina-bina dia. Keterlaluan dia maksudnya. Aduh, Tapi Gusti bukan anak yang terbuang kan? bukan anak terbuang Gusti mah, membuang diri. Iya, itu Mas. Membuang-buang waktu. Ya. Sultan Hasanuddin itu udah masyhur semua, mafhum semua bahwa itu anak Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon dari perkawinan dengan Nyi Ratu Kaunganten bin Pangeran Surosoan bin Prabu Siliwangi. Itu lahirlah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, Nyi Ratu Kaunganten itu istrinya Eyang Gunung Jati yang muda. Yang muda. Orang Banten asli. Turunan Prabu Siliwangi. Ya. Jadi Sultan Hasanuddin ini dari ibu beliau ini turunan Prabu Siliwangi, dari bapaknya dari Sunan Gunung Jati, dari neneknya, bapaknya ke neneknya itu turunan Prabu Siliwangi. Kalau Sultan Hasanuddin garis ke yang Gunung Jati, kemudian garis laki-laki mah, beliau tuh kan ke dalam babat Banten mah ke Sayyid
ke Syarif Abdullah Kumdatuddin, ke Sayyid Nurul Alam Siam, ya itu kesananya itu. Itu Gus. Jadi harus tahu. Ya harus sekarang harus. Harus tahu ke eyangnya sendiri. Ini Eyang Sultan Maulana Yusuf mau diholi, Gus. Iya. Siapa Sultan Maulana Yusuf? Sultan Yusuf itu anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Dari pernikahan dengan Nyi Ratu Ayu Kirana Purnomo Sidi, salah satu anak Raja Demak. Pernikahan yang Sinun Sultan Maulana Hasanuddin dengan Nyi Ratu Ayu Kirana Purnomo Sidi, anak dari salah satu Raja Demak, melahirkan Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf menikah dengan Syarifah Khadijah binti Syarif Abdurrahman Basaiban Al-Qadiri. Lahirlah Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin Ratu ing Banten. Begitu kesininya. Itu Gus. Iya. Jadi ini hal yang sinuhun Syarif Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon bin Syarif Abdullah bin Sayyid Ali Nurul Alam Siam. Itu. Terus Itu Mbah kalau hall gitu emang tiap tahun gitu adain hall gitu tentang Sultan. yalah bagi keturunan Sultan Hasanuddin Sultan Yusuf mah itu sudah merupakan sebuah kewajiban diadakan setiap tahun, mendoakan. Satu, mendoakan Sultan Yusuf agar diberkahi oleh Allah, diberi makom yang tinggi, di alamnya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang lebih utama lagi, yang esensial lagi, itu agar keturunan-keturunannya yang hidup, wabil khusus yang mengkholi itu, mencontoh keilmuan yang sinuhun Sultan Yusuf, mencontoh akhlak yang sinuhun, mencontoh perilaku budi pekerti yang sinuhun, mencontoh sepak terjang perjuangan Sultan Maulana Yusuf yang bermanfaat kepada seluruh manusia. Itu dicontoh oleh kita. Itu Berarti itu jelas ya. Enggak kan ada yang bilang katanya dari wali itu ada yang terputus ya. Berarti itu jelas ya tiap tahun gitu ya dia. oh, siapa tuh yang ngomong turunan Wali Songo terputus, Ada sih. wali terputus? Dari oknum habaib juga sih. Tung Habib nggak ngaji tuh mau itu juhal itu mah udah. Blonde itu kalau nggak salah. Kalau nggak juhal itu mah hasud. Kalau nggak hasud iri, kalau nggak iri dengki. Iri. Kalau nggak iri nggak dengki hasud, kurang jalan-jalan. Orang piknik. Tapi ngakunya bah mereka yang ngaku Duriah itu ngakunya kalau Duriah itu hatinya bersih katanya gitu bah. Yang mana tuh? Gak mungkin ya habaib maksudnya. Gak mungkin kok habaib hatinya kotor katanya gitu. Oh, Ngakunya mereka. kalau ada yang ngomong gitu, ya berarti oknum Habib yang ngomong gitu, yang mengatakan bahwa Habib itu hatinya bersih nggak kotor, berarti itu sudah tidak mengakui dengan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis bahwa setiap manusia itu tidak lepas dari khoto, dari dosa dan lupa. Itu ada dosa selain Nabi mah kata siapa? Namun untuk si Gusti teh mah kata siokap gitu. Kata siokap. Ya Gus. Kecuali kalau dianya nabi, emang nggak bakalan. Referensinya Gusti ambil kita. Wah. Gus kata guys. Emangnya nabi. Habib juga manusia bukan nabi. Ada salah dan dosa. Kata amal dulu. Itu. Jadi ngajinya kurang jeruk lah ya. Ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh, pikniknya kurang. Ya.
Ngerokoknya bukan ngerokosin itu. Son itu. Ajuna doang son dan ngecat doang. Itu Pak terkait hall ya. Hmm. Ini ada suara-suara miring gitu Pak terkait hall Kanjeng Sultan Maulana Yusuf bahwa ini ada agenda politik Bah. Kalau nggak agenda politik akan mengangkat masalah ya pro kontra mengenai nasab itu Bah. Artinya nasab antara ya diduga gitu antara Wali Songo dengan antara Mbak Alawi gitu. Sebenarnya gimana itu Pak kebenarannya? Gitu. Yang mengatakan menuduh bahwa acara haul Sultan Maulana Yusuf yang akan diadakan nanti tanggal 25 Juni minggu malam Senin itu ada politik, itu namanya orang Polongo yang menggelitik. Politik orang Polongo yang menggelitik. Iya. Itu orang Polongo yang menggelitik dan yang mengatakan bahwa itu ada kaitan dengan polemik yang yang sedang terjadi sekarang ini, itu orang-orang yang tidak ngerokosin propos itu, atau orang-orang oknum-oknum yang belum kebayar hutang ke warung-warung itu. Ya, buktinya dia ngomongnya ngawur, Mengkait-kaitkan gitu ya. Iya. Dengan fenomena yang ada kan mungkin. Salah jelas ya Gus Ajis, salah jelas, salah jelas, bukan begitu. Kebetulan kan Abah ini ditunjuk oleh para dulur-dulur Duriah ke Sultan Yusuf sebagai ketua panitia. Jadi Abah ini sudah menginstruksikan kepada seluruh panitia agar dalam acara haul Sultan Maulana Yusuf tidak ada dicampur adukan dengan kegiatan, dengan acara-acara yang berbau politik. Apalagi untuk kepentingan Pilpres. Jangan. Yang kedua, tidak boleh dikait-kaitkan dengan polemik yang sedang terjadi yang diduga perselisihan antara Zuriyah Wali Songo dengan katanya dengan Habaib. Jangan. Karena itu akan mencoreng kesucian acara sakral haul tersebut. Kita tidak akan menjual-jual yang Sultan Maulana Yusuf dengan haulnya untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan selain untuk memuliakan Sultan Maulana Yusuf. Nggak boleh. Kita bukan golongan orang-orang yang menjual-jual nasab, menjual-jual haul leluhur, bukan. Tidak boleh kita. Kita bukan golongan dawir. Dawir mengatasnamakan Duriah seorang yang mulia, tidak. Nggak boleh kita. Ya. Keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, keturunan Sultan Maulana Yusuf, keturunan Sultan Gunung Jati tidak bermentalitas seperti itu. Menjual-jual leluhur, menjual wal-khol leluhur untuk kepentingan nafsu, nggak ada. Nggak ada, nggak dididik, nggak boleh. Ya, udah jadi pakem itu, nggak boleh. Leluhur itu tidak boleh dijual-jual. Leluhur tidak boleh dijadikan sebuah kebanggaan untuk menghina orang. Ya, nggak boleh. Tetapi leluhur itu untuk dicontoh, untuk ditiru. Dimuliakan dengan cara membangun akhlak kita yang baik. Memuliakan leluhur bukan dengan mengaku-ngaku, ana Duriah Sunan Gunung Jati, ana Duriah Sultan Sanuddin, ana Duriah Sultan Maulana Yusuf, ana Duriah Nabi, bla bla bla, bukan. Seluruh keturunan Sunan Gunung Jati, seluruh keturunan Sultan Hasanuddin, seluruh keturunan Sultan Yusuf, seluruh keturunan raja-raja Banten itu tidak bermental seperti itu. Semuanya memuliakan leluhurnya dengan akhlak, budi pekerti yang baik, ilmu yang manfaat, pemahaman kepada agama yang baik, bermanfaat kepada manusia. Dan tidak boleh bangga dengan nasab. Itu begitu kalau keturunan Sunan Gunung Jati, wabil khusus. Ya, umumnya juga keturunan Wali Songo. Itu. Buktinya sih
Gusti Duriyah Sultan Maulana Hasanuddin bahkan nggak tahu Sultan Hasan putranya Sunan Gunung Jati, tuh kan? Gimana dia mau ngejual-jual leluhurnya? Ya kan? Nggak ada dia mah. Berarti Pak itu di acara Hall Sultan nanti perinciannya itu nggak ada singgung-singgung tentang nasab atau politik, nggak ada ya, murni itu ya. Panitia tidak mengagendakan seperti itu. Awas ya, panitia tidak mengagendakan seperti itu. Tidak ada. Kita acaranya santun yatim piatu, Nanti piatu. santun yatim piatu, acara seni budaya, ya. Terutama itu istighosah mendoakan Eyang Sinuhun, Sultan Yusuf khususnya. Nah, itu terutama itu acara. Agenda khusus. Ya. Tetapi kalau umpamanya kan itu kita manggil pentosia atau siapapun dia. Nah, kalau pentosia pokoknya ada menyinggung-nyinggung itu di luar rencana panitia, itu pentosia. Kita tidak bisa panitia tidak bisa titip-titip ke pentosia, jangan ngomong ini, jangan, nggak boleh, nggak etis. Itu mah hak pentosia. Nah, itu di luar panitia. Di luar panitia itu mah. Yang jelas kita panitia ini tidak merencanakan seperti itu. Tidak ada azam dan niat dan qasdu untuk ke arah sana. Netral kita. Kenapa? Demi memuliakan, mensucikan Eyang Sinuhun. Demi memuliakan, mensakralkan acara yang sakral ini. Gitu. Itu Gus. Berarti yang terpenting itu adalah nilai-nilai dari kita mengkaji atau menelaah sejarah leluhur gitu, Bah ya. Iya. Bukan. Ya, betul. Betul, mengkaji menelaah sejarah leluhur. Termasuk saya juga kan belum tahu persis perjalanan Eyang Sinuhun Sultan Maulana Yusuf. Tidak tahu persis. Tapi sebagian saya dapat berita, kabar bahwa Sultan Maulana Yusuf ini seorang raja yang ahli dalam peningkatan ekonomi rakyat, rakyat Banten. Beliau seorang raja yang menciptakan imigrasi, makanya di daerah Irigasi. ya irigasi, membuat pengairan irigasi di daerah Banten. Nah, makanya Banten itu Serang itu disebut Serang kan sawah itu bukan irigasi, pengairan sampai ke Kontang, Tirtayasa, irigasinya itu dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf. Beliau ahli ekonomi, membuat irigasi sehingga pesawahan menjadi subur, panen padi subur, sawah meluas, maka disebutlah Serang. Serang itu pesawahan. Untuk siapa? Untuk makanan rakyat Banten. Nah, juga Sultan Maulana Yusuf ini seorang ahli strategi, ahli perang. Nah, beliau di zamannya pernah perang dengan beberapa daerah kerajaan. Nah, itu tentu untuk kepentingan syiar Islam. Ya, tidak perlu disebutkan daerah mananya. Ahli perang. Dan juga beliau seorang wali, seorang ulama yang berkaromah. Nah, seorang wali, seorang raja yang berkaromah. Banyaklah karomah-karomahnya. Nah, nggak perlu kita terlalu melebih-lebihkan karomah yang Sinuhun Sultan Yusuf sehingga berlebihan seperti ada oknum Habib yang berlebihan menceritakan karomah oknum tersebut, menceritakan karomah leluhurnya. Jadi seolah-olah sebanding bahkan melebihi karomahnya derajat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, kan itu berlebihan. Ya, itu bukan lagi bagus kepada leluhurnya nanti. Jadi tidak perlu kita menceritakan karomah leluhur kita berlebihan terlalu. Jangan. Yang jelas Sultan Yusuf ini berkaromah, dan ini harus tahu nih Gus nih, ya. Gusti. Karomah yang ada di dunia ini adalah karomah sogir. Semua karomah yang ada di dunia karomah sogir itu. Yang bisa terbang, yang pasir jadi emas, karomah sogir itu semua.
Dan karomah sogir itu pun ada yang lebih utama lagi dibandingkan dengan karomah-karomah yang berbentuk keajaiban-keajaiban, kegaiban. Apa? Karomah yang paling utama adalah diantaranya seseorang yang mendidik anaknya menjadi berilmu dan bertakwa. Itu bagian dari karomah. Gus Ajis, Gusti punya anak menjadi orang yang takwa. Punya anak 5 menjadi takwa semua, hafal Quran semua. Itu karomah. Itu karomah yang lebih bermanfaat daripada punya karomah bisa terbang. Oh, sakicep aya di diskotik. Ya Gus. Jangan naon eta mah. Karomah yang seperti itu bisa terbang dan sebagainya. Itu kemungkinan manfaatnya hanya untuk dirinya. Sendiri. Tapi karomah yang menjadi wasababiyah, anaknya jadi orang yang takwa, 5 anak jadi takwa semua, hafal Quran semua, bermanfaat semua, itu karomahnya bermanfaat pada umat. Nah itu yang paling utama. Itu Yang menarik itu Pak, tadi di antara apa ya, kelebihannya Sultan Maulana Sultan Maulana Yusuf itu kan membangun irigasi-irigasi yang notabene saat itu Serang itu masih persawahan-persawahan kering gitu Pak ya. ya. Nah itu ternyata ada bekas-bekasnya gitu Pak. Jadi kalau kita lewat muziarah tuh ke Banten Lama, itu kan ada kayak apa tuh kotak gitu warnanya putih itu pinggir jalan tuh itu kan bekas irigasi. Peninggalan itu. Peninggalan bukti sejarah. Itu bekas irigasi itu. Bekas Irigasi. Bukan bangunan itu. Bukan irigasi. Saluran-saluran air. Itu. Jadi kalau sekarang kan zamannya pakai pralon gitu. Pralon. Kalau dulu kan pakai bata ditumpuk, ditanam ke dalam, terus air bisa ngalir. Ada itu bekas-bekasnya tuh. Ada kalau kita ke daerah Kramat Watu. Keramat Watu. Pasti Kardi. Nah, itu ada itu bangunan-bangunan ya seperti paralon kalau zaman sekarang mah. Itu untuk pengairan irigasi. Nah, itu karomah. Salah satunya karomah Sultan Maulana Yusuf adalah beliau membangun irigasi-irigasi sehingga air mengalir untuk mengairi persawahan-sawahan dan sawah menjadi panen yang bagus, berkembang bagus sehingga menjadi padi yang bermanfaat dimakan oleh seluruh rakyat Banten. Itulah karomah. Itu karomah itu. Itu. Bahkan sampai sekarang itu ya kerasa ya. Lagi ya sampai sekarang. Pesawatnya banyak sampai sekarang di mana-mana. Itu karomah Sultan Maulana Yusuf. Dan karomah Sultan Yusuf yang lain apa? Melahirkan keturunan-keturunannya menjadi ulama-ulama. Banyak keturunan Sultan Yusuf yang jadi ulama yang sekarang hidup nih. Jadi ulama itu keturunan Sultan Yusuf semua rata-rata. Di Banten ini kiai-kiai ini, kiai besar maupun yang lain-lainnya itu rata-rata keturunan Sultan Maulana Yusuf. Itu karomah. Nantinya si Gusti mati mana buah nyangsang. Tapi leluhurnya pasti ada. Leluhurnya iyalah si Gusti nyangsang di mana buah dia mah Gusti berenang ya. Kalian rada iya berenang dia. Jadi kalau Aziz baca ini Pak sejarah Banten ditulis oleh siapa Habib Ahmad bin Abdullah Assegaf. Pak Abdullah bin Ahmad lupa di sejarah Banten itu. Jadi raja-raja Banten itu ternyata memang dari semenjak kecil itu dididik agama gitu Pak. Ya, khusus. Nah sehingga untuk kedepannya di samping dia adalah seorang raja ya ulama gitu. Raja iya, ulama iya, dalam hal kerohanian pun tentunya dididik juga dengan bukti Sultan Abdul Mafahir Muhammad Abdul Qadir Kenari itu sampai mengajikan kitab Al-Insanul Kamil karya Imam Al-Jili, bahkan beliau yang ini menerjemahkan ke bahasa Jawa, Jaseng. Itu kan berarti luar biasa gitu kan, tidak hanya sekedar kerajaan-kerajaan doang jadi raja doang, enggak ternyata. Iyalah. Jadi sudah semacam aturan adat kerajaan Banten, setiap raja Banten itu harus bisa ngaji.
harus ahli kitab, harus seorang ulama, harus takwa. Syarat utama begitu. Selain dia memang nasab seorang dari sultan, khususnya dari permasyuri. Tapi dia harus seorang ulama, ahli ngaji, ahli kitab. Dan dia harus takwa. Dan dia bijak. Itu syaratnya. Makanya hampir seluruh Raja Banten itu semuanya ulama. Wali. Semuanya wali, semuanya ulama. Itu siapa? Duriah Sunan Gunung Jati, Duriah Wali Songo. Nah, sampai sekarang pun Duriah Sultan Hasanuddin yang hidup sekarang ini di Banten khususnya kiai-kiai itu ya, rata-rata keturunan Sunan Gunung Jati yang masih hidup sekarang ini dari garis laki-laki lanang, garis lanang. Jadi kalau ada oknum yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, ada pun keturunannya itu perempuan, itu namanya orang yang apa ya? Coba bahasa nurada kasar kan naon bahasa nurada kasarnya. Ulah lembut teuing. Jelema naon tanggalan kitu eta. Kalau ada orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, kalaupun ada di perempuan, yang bahasa yang agak kasar apa? Jangan terlalu lembut. Kalau lembut takutnya enggak ini, enggak Beleguk. nanta. Oh, belegug mereka. Beleguk. Lemak belegug merenya gitunya. Lamun juhal, kumaha eta juhal? Orang juhal. Apa itu? Cocok enggak itu? Juhal bin Bloon ya. Itu jelas itu bukan hanya bodoh orang tersebut. Tapi hasud. Ada kehasudan. Ya hasudlah. Masa Wali Songo tidak punya keturunan? Zaman sekarang. Kalau ada yang mengatakan itu selain juhal, hasud. Apa hasudnya? Dia menurut Abah itu tidak ingin ada yang nyaingin. Benar nggak? Ya, kalau menurut Abah tidak ada yang nyaingin, pengennya dia aja yang dimuliakan. Yang Duriah Nabi itu pengennya dia aja. Jadi ditiadakanlah Wali Songo punya keturunan untuk zaman sekarang. Gitu. Kalau nggak begitu nanti nggak laku. Nggak jadi golongan blonde. Padahal itu di ngeliat di video YouTube kan waktu ada acara tuh Robito Alawiyah itu salah satu mungkin pengurus gitu ya Robito Alawiyah yang membahas tentang nasab. Jadi beliau bilang jadi untuk Duriah Wali Songo itu ada. Cuman kami tidak punya catatan dan jangan bilang bahwa keturunan Wali Songo itu nggak ada. Jangan karena Punya beda data katanya ya. Jadi mereka nggak punya data, tapi kemudian yang Blonde tadi itu ya, oknum Habib Kita Blonde, bilangnya kita nggak punya karena kita nggak punya data. Tapi Blonde itu bilang nggak ada keturunan. Kan menurut tadi teh beleguk teh. Artinya kan mau karep sarangan gitu. Ah. Kalau kata bahasa Sunda. Karep dewek. Karep dewek. Iya. Sebetulnya Abah tuh udah tahu dari dulu. Udah tahu dari dulu, dari beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa Robito Alawiyah dulu ya, sebelum dipimpin oleh Taufik Asgaf kalau tidak salah. Ketua Robito yang sebelum dipimpin oleh Taufik Asgaf kalau tidak salah. Itu beliau mengatakan bahwa Wali Songo itu jangan dikatakan tidak punya keturunan. Hanya saja Robito Alawiyah tidak mencatat keturunan Wali Songo, hanya mencatat sampai Wali Songo. Tapi tidak boleh dikatakan tidak punya keturunan. Nah, jadi ada pernyataan dari salah satu ketua Robito sebelum Taufik Asgaf mengatakan begitu. Jadi aneh kalau zaman sekarang ada oknum yang ngaku Habib, yang ngaku anggota Robito Alawiyah, pengurus, umpamanya punya keyakinan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Itu doktrin siapa? Dari mana dasarnya? Ini kalau menurut Abah, ini sudah merusak citra Robito Alawiyah itu sendiri. Itu. Ya, Harusnya ditertibkan kan orang-orang kayak gitu Mbah ya. wajib. Wajib. Karena ketika nanti tidak ditertibkan, Robito Alawiyah tidak meluruskan yang sebenarnya,
tidak meluruskan paham-paham yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan bagi oknum-oknum Habib selanjutnya sekarang dan ke depan. Tetap akan menganggap Wali Songo tidak punya keturunan. Dan itu ketika mereka menafikan keturunan Wali Songo, maka mereka sama saja sudah menolak takdir Allah. Sama saja mereka sudah meniadakan adanya Duriyah Wali Songo. Maka itu haram. Haram. Dan efeknya nanti itu akan jadi sebuah dosa bagi mereka. Nanti gimana? Nanti akan terjadi. Mereka pun nanti akan dibalas, ditiadakan nasabnya. Kalau kita meniadakan nasab orang lain yang pasti adanya, jelas adanya, yaitu Wali Songo punya keturunan dikatakan tidak ada, maka kalau dalam firman Allah kan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat meniadakan nasab akan ditiadakan nanti nasabnya, dibalas nanti. Nah ini, maka jangan heran kalau zaman sekarang ada yang menolak kenasaban mereka, karena mungkin mereka pernah menasabkan nasabnya Duriyah Wali Songo, dibalas. Itu udah jelas itu dengan sendirinya, walaupun tidak disengaja untuk ngebalas, dengan sendirinya Allah sudah berjanji, berbuat baik bayar baik, berbuat buruk bayar buruk. Berbuat menafikan, menghilangkan nasab orang lain, berbuat tidak mengakui nasab orang lain, maka dia pun nanti akan ada yang menafikan dan tidak mengakui nasabnya. Wajar, ya kan? Betul nggak itu? Betul. Nah iyalah. Ngaji diri mantakna. Oh ya Bah, mau sedikit klarifikasi nih Bah, ulama Banten apakah emang anti Habib? Banyak yang bilang gitu anti Habib. Padahal hanya sekedar oknum ya, perilaku oknum. Oh, itu pemikiran yang salah, pemikiran yang disertai dengan kehasudan dan dengki Hasud lagi. dan kultus. Hmm. Nih, Abah tegaskan, ulama Banten tidak ada yang anti Habib. Ulama Banten hanya anti maksiat, anti batil, anti perbuatan-perbuatan buruk, anti zalim, anti murtad, anti kafir, anti musyrik. Itu tidak ada tuh anti Habib. Sekarang pertanyaannya, manfaatnya apa? Ulama Banten untuk anti Habib, apa manfaatnya? Emang ulama Banten ada ngiri? Pak Dos mikir dua kali. Nggak ada ulama Banten punya jiwa ngiri-ngiri kayak gitu. Apa yang harus diirikan kepada oknum Habib? Apa ulama Banten butuh seperti mereka di panggung, dijadikan mata pencaharian? Tidak. Bahkan ulama Banten, singanya Banten, walinya wali Jawa, kutubnya Jawa, Abuya Dimjati Cidahu, itu kurang berkenan terhadap seseorang yang hanya mengandalkan ceramah. Tidak boleh. Kurang berkenan, bukan mengharamkan. Kurang berkenan. Lebih baik ngaji, ajari seseorang dengan pengajian di kitab. Karena apa? Hasil ngaji lebih banyak daripada hasil mendengarkan ceramah. Kalau ngaji, itu dasarnya kitab. Nggak dicampuri oleh narasi kita, oleh pendapat kita. Kalau ceramah, kadang-kadang dicampuri dengan pendapat pribadi, dengan sentimen pribadi, narasi pribadi. Anjing, babi. Hei kau yang bersorban, anjing, babi. Nah itu kan, nah itu makanya benar apa yang dikatakan oleh Abu Yadim Yati Jedau. Maka sebaik-baiknya dakwah, ya, yaitu ngaji, ajari ngaji kitab, nyoret kitab di majelis. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Al-Mukarram, Abu yang Muhtadi Cidahu. Seluruh persoalan apapun, yang dulu, yang sekarang, polemik yang sekarang, selesai oleh ngaji Cenage Cidahu. Setiap jam salapan, ngaji kitab. Itu. Ya. Jadi untuk apa ulama Banten ngiri-ngiri oknum Habib? Yang karena keren mungkin, ceramah di mana-mana disambut. Ya. Benar tuh. Benar, Pak. Paling dikasih ini
gula sekilo paling. Iya ya, tadi paling dari paling dari hasil cara paling dikasih gula sekilo. Kilo. Ya paling sekaya-kayanya juga punya kambing 100 kambing gitu. Ya kan? Ya kan? Ah, Tapi kalau gula sekilo dari 1.000 orang ya lumayan ya. iya. Banyak sih bah yang komentar, kenapa sih kok Habib-Habib itu diserang? Oh, itu mah iri, dengki, segala macam. Sementara iri dengki kan itu urusan hati bah ya. Nggak bisa kita dong menjustifikasi, oh fulan iri, dengki ke si Anu. Hmm. Jadi seakan-akan mereka memposisikan diri seperti wali. Teringat salah satu ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Beliau berkata begini. Barang siapa orang yang mengatakan sesuatu, maka sesungguhnya dia yang sudah melakukan sesuatu tersebut. Gitu. Jadi barang siapa orang yang sudah nuduh-nuduh iri dan sebagainya, maka sesungguhnya dialah yang sering melakukan keirian itu sendiri. Karena dia tahu sesuatu itu iri, menuduh seorang itu iri, perbuatannya iri, dari mana? Kalau bukan dia sendiri selalu melakukan yang keirian tersebut. Pengalaman bah. Ngalami dia sendiri yang melakukannya, berarti buktinya dia tahu bahwa itu dia itu iri dan tidaknya, berarti dia sudah melakukan itu, pengalaman dari keiriannya. Nah, iyalah. Tuh, oh. Jadi, lempar batu sembunyi tangan. Ah. Emang gitu sih, apa sukanya mereka itu nuduh-nuduh orang lain. Oh, ini mah iri, ini mah apa kacang lupa kulitnya Ya, gitu kan, segala tahu macam. Yang hakikatnya mereka belum tahu gitu kan. Ngobrol sama kita mah enggak gitu. Kadang polemik yang ada juga nggak tahu juga. Ikut bacot. Tapi kayaknya seru Gus, seandainya orang yang sering komen di YouTube Gus itu kan pada datang ke sini gitu kan. Pada datang ke sini ngajak ngobrol kayak gini kayak Oh, ngopi gini. bareng mah enak tuh mah. Seru. Iya, Tabayun ya bahasa tabayun. Ayun. bahasa gaul tuh Gus. Terhadap orang yang sering gampang nuduh-nuduh, dia tidak membaca ucapan seorang hukama. Ketika kita seringkali menjustifikasi orang lain, maka sesungguhnya orang tersebut sedang mempertontonkan kehinaannya. Maka yang dituduh itu lebih mulia daripada yang menuduh. Yang menuduh tidak lebih mulia daripada yang dituduh. Itu pembicaraan hukama. Jadi udah kita gampang menilai aja, sudah cukup. Siapa dia yang mulia, siapa dia yang hina, begitu aja. Jadi kelihatan yang banyak nuduh, berarti sesungguhnya dia sedang mempertontonkan kehinaannya kepada kita. Gitu. Makanya ke orang mah jangan menuduh buruk, mending menuduh bagus aja. Kayak Abah nuduh si Gusti, oh Gusti ini orang pintar, orang soleh, gitu. Amin. Itu mudah-mudahan jadi doa, walaupun umpanya tuduhan kita belum tentu benar, tapi kan jadi doa kalau nuduhnya bagus. Tapi kalau kita nuduh buruk, walaupun itu buruk, maka kita sudah ghibat. Nah, kalau tidak, maka kita fitnah. Tuh, itulah buruknya tuduhan-tuduhan buruk. Tidak ada manfaatnya. Bahkan tidak hanya tuduhan itu, bah, sampai ada doa tuh. Ya Allah, semoga engkau hancurkan sehancur-hancurnya gitu kan. Nah, sementara untuk ulama-ulama kita, kiai-kiai kita gitu, doanya Allahumma fir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad dan seterusnya gitu. Jadi dari redaksi doa itu pun udah kelihatan gitu, bah. Yang doanya siapa tuh? Ada aja orang. Nah, ya orang yang mendoakan kehancuran untuk orang lain, dia sesungguhnya sudah mendoakan kehancuran untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Dia akan merasakan kehancuran untuk dirinya sendiri. Makanya kan semua kita tahu dilarang mendoakan buruk terhadap orang lain. Karena doa itu imbas akan balik ke kita. Doa baik akan baik imbas balik ke kita, doa buruk imbasnya akan ke kita.
setiap perbuatan akan berakibat kepada kita. Maka orang-orang yang mendoakan buruk kepada orang lain, orang bodoh bin juhal bin gebleg bin tolol. Walaupun kiai, maka menurut Abah mah itu bukan kiai. Disebut jawara, jalin jawara, disebut kiai, ajut tasub syarat. Disebut abuya komo. Ada oknum yang abuya, tapi mendoakan orang lain dengan buruk, apalagi mendoakan dengan hijib wali, dengan hijib nasr. Wah, itu mah dia itu sama saja dengan melecehkan pencipta hijib nasr itu sendiri. Hijib nasr digunakan untuk mendoakan buruk pada orang lain. Dia sudah menghinakan pencipta hijib nasr itu sendiri. Bukan abuya yang kayak gitu. Saya teringat dengan itu, Pak, sebuah hadis. Ini kan Rasulullah memang ketika disakiti oleh orang kafir ya saat itu, kan mendoakan buruk, mendoakan jelek kepada Bani Ri'il atau kaum Ri'il sama Zakwan itu. Cuman kata Syekh Abdullah Basyaroni, ternyata hal itu di stop lagi oleh Rasulullah. Lantaran ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Yang pada akhirnya di situ ada perubahan lah dari doanya itu. Yang awalnya melaknat segala macam. Yang awalnya melaknat, terus akhirnya didoakan itulah moga-moga diampuni dan seterusnya gitu lah. Jadi lebih kepada nilai-nilai kasih sayang kepada sesama gitu, Bang. Meskipun orang itu jahat gitu. Nah, hal ini makanya rada bertentangan sama doa yang tadi gitu, Pak. Padahal ngakunya cucu. Itu mah cucu Indomil. Cucu cap bendera itu. Cucu Nabi tidak seperti itu. Cucu Nabi tidak seperti itu. Bukan, oknum itu. Ngaku-ngaku doang. Semua cucu Nabi akan dijaga oleh Allah, oleh Nabi Muhammad dengan syafaatnya. Dari berbuat keji, dari berbuat mendoakan buruk, dari melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Kalau ada oknum cucu Nabi, kalau benar dia cucu Nabi melakukan itu, oknum tersebut, sudah jelas itu seorang yang tidak diakui cucu oleh Nabi Muhammad. Sudah jelas. Ciri-ciri seorang duriah Nabi, oknum duriah Nabi yang tidak diakui oleh Nabi, apa cirinya? Dia gemar melakukan kebiadaban, gemar mengucapkan kebusukan, gemar melakukan kedoliman, kejahatan. Itu satu ciri dia tidak dijaga oleh syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak dijaga oleh cinta Rasulullah Muhammad SAW. Karena mustahil ketika orang tersebut dicintai oleh Nabi, maka cinta Nabi akan mampu menjaga akhlaknya. Akan berpengaruh pada akhlak, pada ucapannya, kepada tindakannya. Jika ada oknum duriah yang gemar melakukan kebiadaban ucapan, mencaci maki, menghujat, menghina, maka jelas itu, kalaupun benar dia cucu Nabi, dia seorang cucu Nabi yang tidak diakui oleh Rasul, yang tidak dicintai oleh Rasul. Kenapa? Karena cinta Rasul terhadap seseorang, karena syafaat Rasul terhadap seseorang, itu menjaga seseorang yang dicintainya dan syafaatnya dari perbuatan-perbuatan keji, dari ucapan-ucapannya keji yang kotor. Itu aja sudah. Kalau ada orang yang dicintai Nabi, disyafaati Nabi, tetapi dia upaya melakukan keburukan, mana mungkin cinta Nabi tidak bermanfaat pada akhlak? Mana mungkin syafaat Nabi tidak merubah akhlak? Mana mungkin cinta Nabi tidak merubah ucapan-ucapan yang buruk menjadi baik? Mana mungkin? Karena setiap syafaat dan cinta Nabi itu bermanfaat untuk orang tersebut. Jangankan di dunia, neraka aja selamat, apalagi kebiadaban di dunia, kebiadaban ucapan akan hilang oleh adanya cinta Nabi Muhammad, oleh hilang dengan adanya syafaat Nabi. Maka jika ada oknum mengaku dzurriyyah Nabi, tetapi dia masih gemar mencaci maki orang, anjing babi, akhlaknya tidak baik, maka jelas orang itu menurut Abah tidak dicintai Nabi, tidak disyafaati Nabi, dan tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Abah. Sebab kalau tadi logikanya, kalau cinta Nabi dan syafaat Nabi
tidak merubah akhlaknya, bukan cinta dan sahabat namanya, mustahil. Maka cinta Nabi dan sahabat Nabi akan menyelamatkan siapa yang dicintai, yang disapatinya dari perbuatan-perbuatan keji dan kotor. Jangankan di dunia, ya, di akhirat aja oleh cinta Nabi dan sahabat Nabi bisa selamat. Neraka bisa selamat. Masa di dunia cinta Nabi dan sahabat Nabi tidak berfungsi, berhikmah, menjaga akhlak dan ucapan yang buruk, ya kan? Paham nggak? Paham. Itu. Jadi ciri-ciri orang yang tidak dicintai Nabi, ciri orang-orang yang tidak disapati Nabi, ciri orang yang tidak diakui Nabi, siapa dia termasuk oknum duriatnya, maka dia gemar melakukan keburukan, mudah ucapannya kotor. Hasud, dengki, menghina orang, menghina ulama, merendahkan ulama, maka itu jelas dia bukan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Menurut Abah, wallahu a'lam bishawab, buktinya apa? Buktinya tuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah dicintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya? Bagus. Salman Al-Farisi dicintai oleh Nabi Muhammad. Akhlaknya bagaimana? Bagus. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dicintai oleh Nabi Muhammad. Akhlaknya bagaimana? Bagus. Semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad itu bagus-bagus akhlaknya. Maka itulah bukti cinta Nabi Muhammad itu merubah akhlak seseorang dari buruk menjadi baik. Paham? Paham. Makanya ngaji ulah ngaji syariat nungkul, ngaji hakikat, ngaji makrifat. Sekalipun abah ge teu bisa ngaji. Ya ge diajaran ku si Gusti abah ge ngomong ge si Gusti guru nata. Si Gusti Gus Ajis tuh, jeung Ki Solehudin tuh ngajaran abah tuh. Abah mah teu bisa, diajaran minta. Itunya. Nah, Ya, cukup ya. Apalagi? Apalagi ngeluarin fatwa gitu, Bah ya. Hah? Mengeluarkan fatwa untuk apa mencegah perjuangan rakyat gitu. Itu kan waduh sangat menyakiti hati rakyat itu, Bang. Oh, itu mah bukan fatwa, Gus Ajis patwal. Iya. Patwal itu mah. Patwal itu mah. Sifat yang si ahwal ya tahu.